Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyaksikan tugas satu tentang esensi resolusi diagram atau biasa disebut dengan WRD untuk sistem rumah sakit. Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah MSI 4, MSN ya, 4 2 kepada basis data. Yang bertujuan untuk memahami bagaimana merancang struktur database yang efektif dan efisien untuk sistem informasi rumah sakit. Oke, kita perkenalkan dulu ya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Denny Suprabowo. NIM 056825 387, program studi Fakultas Sains dan Teknologi, program studi Sistem Informasi. Oke, kita lanjut ke slide yang ketiga. Eh, Kasus yang akan kita analisa adalah sistem informasi rumah sakit. Dalam sistem ini terdapat beberapa proses penting. Pertama, rumah sakit memiliki banyak dokter yang bertugas menangani pasien. Kedua, setiap pasien harus mendaftar terlebih dahulu di bagian administrasi dan menyerahkan data diri mereka. Dan yang ketiga adalah setelah terdaftar data pasien akan diserahkan kepada dokter untuk pemeriksaan. Yang menarik adalah satu pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan kondisi medis mereka. Terakhir, setelah pemeriksaan selesai, dokter akan membuat resep obat yang kemudian diserahkan kepada pasien. Dari kasus ini, kita perlu membuat PRD yang mempresentasikan seluruh proses tersebut dengan akurat. Kita lanjut ya. Langkah pertama dalam pembuatan RD adalah mengidentifikasi identitas. Identitas adalah objek atau konsep yang memiliki data tersendiri dalam sistem. Dari kasus yang dijelaskan, saya mengidentifikasi 4 identitas utama. Yang pertama adalah dokter, karena dokter adalah pelaku utama yang memberikan layanan medis. Yang kedua, pasien adalah penerima layanan yang datanya perlu kita kelola. Yang ketiga adalah administrasi, karena proses pendaftaran merupakan bagian penting dari alur sistem. Yang terakhir adalah resep obat, karena resep obat adalah output penting dari proses pemeriksaan yang perlu didokumentasikan. Keempat identitas ini dipilih karena masing-masing memiliki data dan karakteristik yang berbeda serta berperan penting dalam sistem rumah sakit. Oke, kita lanjut ya, yang kelima. Identifikasi atribut setiap identitas. Setiap identitas terdeteksi, langkah berikut adalah menentukan atribut. Untuk setiap identitas, atribut adalah properti atau karakteristik yang menjelaskan identitas tersebut. Untuk dokter, atributnya meliputi ID dokter sebagai primary key, nama spesialis untuk mengetahui kalian dokter, dan nomor telepon untuk keperluan komunikasi. Untuk pasien, atributnya adalah ID pasien sebagai primary key, nama, alamat, tanggal lahir untuk menghitung usia, dan nomor telepon. Untuk administrasi, atributnya mencakup ID administrasi sebagai primary key, tanggal pendaftaran untuk tracking waktu, dan petugas administrasi yang menangani pendaftaran. Untuk resep obat, atributnya adalah ID resep. Sebagai primary key, tanggal resep, nama obat, dosis yang harus dikonsumsi, dan keterangan tambahan jika memang tidak perlu. Pemilihan atribut ini didasarkan pada kebutuhan informasi yang relevan dan penting untuk operasional sistem rumah sakit. Kita lanjut ya, slide yang ke-6. Langkah mengidentifikasi relasi ya atau hubungan antar entitas beserta kardinalitasnya. Relasi pertama yaitu dokter pasien ya. Dokter menangani pasien. Ini adalah relasi money to money.
karena satu dokter dapat menangani banyak pasien dan satu pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai kondisi medisnya. Relasi ini sangat penting karena mencerminkan realitas di rumah sakit di mana pasien dengan kondisi kompleks memerlukan penanganan dan berbagai spesialis. Relasi kedua, pasien mendaftar melalui administrasi. Ini adalah relasi one to many karena suatu proses administrasi dapat mencatat banyak pasien, namun setiap pasien memiliki satu catatan pendaftaran. Relasi ketiga, dokter membuat resep obat untuk pasien. Ini adalah relasi one to many karena satu dokter dapat membuat banyak resep untuk berbagai pasien dan satu pasien dapat menerima beberapa resep dari dokter yang berbeda. Pemahaman kredibilitas ini sangat penting untuk memastikan integritas data dan mencegah redundansi dalam database. Oke, kita lanjut slide yang ketujuh ya. Di sini saya telah membuat diagram ERD lengkap. Ini adalah hasil akhir dari esensi relationship diagram yang telah saya buat. Diagram ini menggabungkan semua entitas, atribut, dan relasi yang telah kita identifikasi sebelumnya. Kita perhatikan ya, dalam diagram ini kita dapat melihat mempresentasikan entitas oval yang lingkarannya mempresentasikan atribut garis penghubung menunjukkan relasi antar entitas, simbol varietas menunjukkan jenis hubungan one to many, many to many. RD ini dirancang mengikuti panduan praktikum dan standar pemodelan basis data yang baik sehingga dapat menjadi blueprint yang solid untuk implementasi database sistem rumah sakit yang efektif dan efisien. Jadi ini ya. Jadi ini sudah kami buat. Kita lanjut hasil akhir dan kesimpulan. Dalam praktikum ini dapat disimpulkan bahwa RD memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan sistem basis data. Yang pertama adalah RD membantu kita memahami struktur data rumah sakit secara visual dan sistematis sehingga memudahkan komunikasi antara analisis, programmer, dan stakeholder. Yang kedua, dengan RD yang baik, kita dapat mengembangkan sistem basis data yang efektif, menghindari redundansi data ya, dan memastikan integritas data tetap terjaga. Ketiga, praktikum ini telah dilakukan sesuai dengan panduan yang tersedia di e-learning dan BNE MSIM 4206 sehingga menghasilkan diagram yang komprehensif dan dapat diimplementasikan. ERD yang telah dibuat ini siap diterjemahkan dalam skema database basic menggunakan SQL dan sistem manajemen database lainnya. Oke, jadi itu kesimpulan kami ya. Kita lanjut ke slide terakhir. Oke, demikian presentasi tugas satu saya tentang esensi relationship diagram untuk sistem rumah sakit. Saya berharap penjelasan yang telah saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang proses pembuatan RD penerapan dalam kandungan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sangat terbuka untuk pertanyaan dan masukan untuk pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Semoga tugas ini bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam memahami perencanaan bangsa data. Sekian dan terima kasih. Saya Adi Prabowo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.